Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengingatkan sebuah penyakit, suatu penyakit yang sering menimpa kita, yang sering terjadi setiap tahunnya, yaitu ketika terlalu lama melakukan kerusakan maksiat, yaitu penyakit futur. Penyakit yang mana manusia dalam kondisi lesu beribadah, tidak semangat beribadah. Yang saya maksud futur di sini bukanlah kondisi orang yang suka minum khamr. Futur itu bukan kondisi orang yang suka berzina, bukan kondisi orang yang suka menghabiskan waktunya dengan hiburan dunia malam. Futur di sini, futur itu bukan menggambarkan orang yang suka berjudi setiap harinya. Sedang untuk kondisi orang yang berzina berkali-kali, orang yang berzina berkali-kali ini tidak disebut futur lagi. Orang yang minum khamr tiap hari tidak disebut futur lagi. Ini adalah kondisi yang lebih buruk, kondisi yang lebih parah dari futur, yaitu disebut ghaflah atau lalai. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, suatu saat seseorang akan mengalami kondisi semangat ibadahnya sebagaimana yang kita rasakan ketika bulan Ramadan. Kita semangat sholat tarawih, semangat mengaji. Kemudian suatu saat ada masanya kita akan futur, yaitu masa ketika lesu untuk beribadah, turun semangat kita. Dan ini kebanyakan dirasakan ketika usai bulan Ramadan atau ketika tidak bulan Ramadan. Inilah yang akan kita bahas ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kondisi futur. Karena ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahayanya setelah kondisi futur, jika dibiarkan maka bisa menjatuhkan ke dalam kondisi ghaflah. Jadi futur itu bahaya sekali. Jika sudah selesai futur, kalau dibiarkan terlarut-larut, orang akan jatuh ke dalam kondisi ghaflah, yaitu lalai, melakukan seenaknya saja,
melakukan zina, melakukan minum khamr, berjudi seenaknya saja. Maka ya ikhwah, kita harus selalu mengingatkan berkali-kali ketika kita sedang futur, berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam ghaflah, yaitu kelalaian hati, hati yang tertutup, hati yang mengeras, lalai dari beribadah. Dan ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara ciri-ciri ghaflah adalah terfitnah, yaitu tidak menyadari jatuh ke dalam kesesatan karena hatinya sudah lalai. Sedang orang yang futur itu berbeda. Orang yang futur belum jatuh ke dalam fitnah, masih sadar, masih bisa menyadari, bisa menjauhi minum khamr, bisa menjauhi zina. Misal gambaran ghaflah, ini contoh gambaran ghaflah dalam pekerjaan. Menyangka pekerjaan yang haram, riba itu bagus karena untuk membiayai kehidupannya. Ini ghaflah. Dan misal ghaflah yang lain, contoh ghaflah dalam berkeluarga. Jika dia memiliki istri atau anak perempuan yang cantik, kemudian membuka auratnya, tidak menggunakan kerudung, tapi dia malah bangga ketika dipuji-puji orang, istrinya cantik, anaknya cantik, tidak memakai kerudung. Iya dan billah, inilah ghaflah. Menyangka perbuatan haram itu baik, itu ghaflah. Menyangka pekerjaan haram, riba itu baik, itu ghaflah. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah ghaflah. Dia menyangka yang batil itu menjadi hak, dan yang hak disangka batil. Sedang ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kita bicarakan di sini bukan kondisi ghaflah. Karena ghaflah ini adalah penyakit orang munafik. Ghaflah itu penyakitnya orang kafir. Yang kita bicarakan sekarang adalah penyakit yang mana penyakit ini sebelum berubah menjadi ghaflah, yaitu penyakit futur, penyakit yang sering sekali menyerang orang-orang soleh, menyerang orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan amalan-amalan wajibnya. Perlu diketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk memahami masalah futur kita memiliki dua prinsip, dua kaidah yang harus kita pegang. Pertama, bahwa tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Itu prinsip yang pertama. Jadi semua orang bisa mengalami kondisi futur, mau orang biasa, orang awam, ataupun yang ahli ibadah, bahkan ulama. Bahkan kalaupun dia imam tinggi, setinggi apapun ilmunya, pasti dia bisa jatuh terserang penyakit futur, tapi tidak sampai ghaflah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa akidah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan akidah sahihah orang Islam, kita meyakini iman itu bisa bertambah dan iman itu ada waktunya berkurang. Ini keyakinan kita. Ini keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih, bahwasanya iman setiap orang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Orang biasa ataupun ustadz ataupun imam Masjidil Haram, semuanya sama, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan iman yang bertambah tanpa berkurang ini adalah imannya para nabi. Iman para nabi bertambah tanpa berkurang. Sedang yang imannya tetap ini adalah imannya para malaikat, karena selalu taat dan tidak bisa bermaksiat. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ini bukan rasul, bukan nabi, bahkan kita ini bukan malaikat. Kita manusia biasa, bisa meningkat dan berkurang iman dan ketaatan kita. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita sewaktu-waktu semangat ibadah, iman kita meningkat, hati merasa tenang, merasa adem dan penyabar, sholat khusyuk, bahkan sampai menangis ketika berdoa dan membaca Al-Quran. Sebaliknya, ketika sedang futur, hati kita gelisah, mudah marah, dan tidak tenang. Sholat tidak khusyuk, sholat ditunda-tunda, dan tidak tahu apa yang sedang dibaca ketika sholat. Iya dan billah. Ini adalah kondisi, gambaran kondisi orang beriman. Terkadang iman meningkat dan terkadang iman itu bisa menurun. Sedang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
hati orang kafir, orang munafik yang ghaflah selalu mencari kesenangan dunia sesuai nafsunya, bermaksiat terus-menerus, tidak ada iman di hatinya. Ini berbeda dengan orang yang futur. Kalau orang kafir munafik, tidak ada iman di hatinya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sedang perbedaan orang mukmin dan orang kafir adalah kalau orang beriman ketika berdosa dia akan segera menyesal. Ini orang mukmin, ciri-ciri orang mukmin ketika dia berdosa dia segera menyesal, segera istighfar, segera bertobat dan segera inabah kembali kepada Allah. Kembali beramal soleh, segera kembali beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera kembali kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Ketika salah dia segera kembali beramal soleh lagi, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau orang kafir, ini ciri-ciri orang kafir, ketika berdosa dia tidak segera menyesal. Setelah berdosa tanpa penyesalan, tanpa segera istighfar dan bersantai-santai, tidak segera bertobat dan tidak segera inabah, tidak bersegera kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pernah bersalah. Setiap manusia pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah yang segera bertobat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, laulam tudnibuna la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Seandainya kalian tidak ada yang berdosa sama sekali, sehingga tidak ada yang beristighfar sama sekali, pasti Allah akan menghancurkan kalian. Kemudian Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang melakukan dosa dan mereka segera beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Masya Allah. Kita malah kalau tidak beristighfar, kita kalau tidak bersalah dan tidak segera beristighfar, maka akan diganti dengan kaum yang lebih baik, yang mana mereka nanti akan berdosa, kemudian segera beristighfar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak berdosa, janganlah kalian putus asa terhadap ampunanku, terhadap rahmatku. Sungguh aku mengampuni semua dosa. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah jangan pernah putus asa beristighfar meski kita dalam kondisi seburuk apapun, dan segeralah bertobat dan segeralah inabah kembali kepada Allah, yaitu kembali lagi istiqomah beramal soleh, kembali lagi sholat. Jangan pernah putus asa meski kondisi seburuk apapun, kembalilah sholat. Jadi ini adalah kaidah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang harus selalu kita pegang supaya kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah ketika terserang penyakit futur. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan kemudian segera menyesal, ini adalah tabiat manusia. Sedang kesalahan yang berulang-ulang tanpa penyesalan, ini adalah aib yang buruk, bukan tabiat. Bismillah. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
kesalahan seseorang, kemudian dia segera menyesal, ini adalah tabiat manusia yang benar. Sedang jika kesalahan yang berulang-ulang tanpa dibarengi dengan segera menyesal, ini adalah sebuah aib. Ini aib yang buruk, bukan tabiat manusia. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, syarat menjadi orang yang dicintai Allah itu bukanlah al-ismah. Syarat untuk dicintai Allah itu bukanlah bersih dari dosa. Tetapi syarat supaya menjadi orang yang dicintai Allah adalah ketika berdosa dia harus segera istighfar. Ketika berdosa, ketika lalai segera bertobat dan segera kembali kepada Allah. Ketika berdosa segera kembali kepada Allah, segera kembali beramal soleh. Allah musta'an. Kemudian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyebab futur adalah kita tidak memperhatikan kondisi iman kita. Ketika sedang menikmati hal-hal yang mubah, yang melalaikan kita, yang sedikit manfaatnya, misal piknik. Ini kebanyakan piknik itu menyebabkan futur. Kemudian bermain, kebanyakan bermain itu menyebabkan futur. Bercanda, kebanyakan bercanda itu menyebabkan futur. Dan juga ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penyebab futur adalah tidak memperhatikan kondisi iman ketika banyak mengamalkan hal-hal yang makruh. Jika banyak mengamalkan hal-hal makruh, ini akan menyebabkan menjadi futur. Misal bercanda, berkumpul dengan lawan jenis, nongkrong-nongkrong di jalanan dengan lawan jenis, melihat-lihat wanita dan yang lainnya. Jadi ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara mubah dan perkara makruh ini juga mempengaruhi iman kita jika dikerjakan terlalu berlebihan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagaimana kisah Handalah, seorang sahabat. Dia menangis, kemudian dia didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan ditanyai, apa penyebabnya kamu menangis ya Handalah? Kemudian dia menjawab, aku melakukan perbuatan munafik, hatiku merasa gelisah. Kemudian Abu Bakar bertanya, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Kemudian Handalah menceritakan bahwa ketika dia bermajlis duduk dengan Rasulullah, dia merasa tenang, imannya meningkat. Ketika di masjid bersama Rasulullah, imannya meningkat, hatinya tenang karena diingatkan oleh Rasulullah tentang surga dan takut terhadap neraka. Tetapi ketika dia pulang dan berkumpul dengan keluarganya, bermain dengan anak-anaknya dan berjima dengan istrinya, dia merasa perasaan itu hilang karena melupakannya, karena merasa melupakan surga, merasa melupakan takut terhadap neraka. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Handalah, aku juga merasakan hal seperti itu. Ketika duduk dengan Rasulullah, imanku meningkat. Ketika aku pulang, ketika aku bermain dengan anak-anakku dan berjima dengan istriku, imanku merasa menurun. Aku merasa gelisah dan merasa seperti orang munafik. Kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW dan menanyakan perihal ini, apakah termasuk kemunafikan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, jika kamu menjaga perasaan yang kamu rasakan ketika mengingat surga, ketika takut neraka, pasti malaikat akan menyalamimu, mendoakanmu dimanapun kamu berada. Tapi wahai Handalah, luangkanlah waktu untuk keluargamu, luangkanlah waktu untuk istrimu dan anak-anakmu. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadi jagalah iman dengan doa dan ibadah. Datangilah tempat-tempat kajian, majelis ilmu, masjid-masjid. Selalu hati-hati dengan penyakit futur, yaitu kondisi lesu beribadah, lesu ke masjid, tidak semangat mengaji. Dan hati-hati ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jagalah diri dari perkara-perkara mubah dan perkara-perkara makruh. Dan tetap ketika fokus beribadah, ketika banyak beribadah, luangkanlah waktu untuk keluarga, luangkanlah waktu untuk istri, dan luangkanlah waktu untuk anak-anak. Ini bukan penyakit munafik. As'alullah wa iyyakum al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan semoga Allah memberi keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي